Padahal kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang Saban itu 1 bulan, dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Tapi kebanyakan kita fokusnya tuh di tengahnya itu, dan itu yang kemudian diributkan gitu. Di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, cuman sekilas gitu ya. Jadi ada hadis yang bercerita tentang Sa'ban secara keseluruhan, ada hadis-hadis yang bercerita tentang Sa'ban yang khusus untuk nisfu Sa'bannya, pertengahan bulan Sa'ban. Hadis yang bercerita tentang Sa'ban secara keseluruhan yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, di mana Nabi ditanya tentang, kok nggak biasanya Rasulullah, bulan ini kok lain, puasanya lebih banyak, kan gitu. Nah kata Nabi, ini bulan-bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, kan gitu. Dzaka syahrun yaghfulun nas anhu. Ini adalah bulan yang manusia banyak lupa dengannya. Ini bulan kejepit, berada antara Rajab dan Ramadan. Rajab manusia giat ibadah, memperbanyak ibadah karena Rajab adalah Syahrul Hurum, salah satu daripada Ashhurul Hurum. Bulan yang dimuliakan, di mana nilai ibadah di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat manusia beribadah di situ. Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang Allah berkahi. Udah ketahuan. Jangankan untuk yang wajib, kan untuk yang sunat saja. Tarawih kan salat sunat itu. Kita bersemangat datang. Al-Quran yang biasanya tersimpan rapih di rak gitu, di bulan puasa dibuka, dibaca. Semangat kita ini. Nah, antara Rajab dengan puasa ini ada Sa'ban nih. Ini yang kata Rasul, ini adalah bulan yang banyak dilupakan. Banyak orang lalai di situ. Nah, sedangkan beribadah di saat orang-orang lalai itu nilainya luar biasa. Coba, kalau kita bicara tentang keutamaan Qiyamul Lail, tahajud, witir, sholat malam, kenapa di situ keutamaannya sangat luar biasa? Kenapa di situ merupakan ibadah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara salah satu sebabnya adalah kenapa Qiyamul Lail, salat malam itu adalah mendapatkan keutamaan yang luar biasa? Karena umumnya manusia di situ sedang terlelap dalam tidurnya, terbuai dengan mimpi-mimpinya. Nah, kita bisa bangun, ambil air wudhu, sholat, ruku, sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang lalai, di tengah-tengah orang lelap dengan tidurnya, di tengah-tengah orang terbuai dengan mimpi-mimpinya. Kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka pantas nilainya itu luar biasa. Nah, maka Sa'ban pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Nah, maka diisilah di situ dengan memperbanyak puasa. Dan di 12 bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan diisi penuh, yaitu bulan Ramadan. Selain daripada itu, tidak ada bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya melebihi bulan Sa'ban. Jadi bulan Sa'ban ini adalah bulan satu-satunya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya. Di bulan lain nggak ada yang dilaksanakan puasa sebanyak di bulan Sa'ban. Nah, ini hadisnya sahih. Ulama bersepakat dengan ini. Keutamaan bulan Sa'ban dengan diisi dengan dengan puasa itu sahih. Nah, sementara yang terkait dengan nisfu Sa'ban memang betul. Ada banyak keutamaan disampaikan di situ. Ada banyak dalil berserakan tentang nisfu Sa'ban. Tetapi jangan lupa, memang banyak yang dhaifnya, bahkan yang maudhu'nya. Cuman di minggu yang lalu, di Sabtu yang lalu sudah saya sampaikan.
bahwa kalau orang sudah bersemangat untuk melaksanakan sholat, orang sudah bersemangat untuk membaca Al-Quran, orang sudah bersemangat dengan zikirnya, jangan dibunuh semangatnya. Biarkan semangatnya itu terus menggelora gitu. Tapi diluruskan ibadah yang dinilai kelirunya. Semua sebetulnya arahnya sama. Artinya mengarahkan kepada untuk bagaimana menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Tapi yang satu berhati-hati jangan sampai terjebak dengan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu, yang penting ibadah. Mau ibadah apa aja laksanakan gitu. Nah, di sini jalan tengahnya adalah hidupkan malam nisfu Sa'ban itu sebagaimana malam-malam yang lain di dalamnya ada qiyamul lail, laksanakanlah sholatnya itu dengan qiyamul lail, tahajud, witir, kan gitu. Kurang banyak, udah sholat sunat mutlak kan gak apa-apa. Kemudian untuk baca Al-Qur'annya tidak terbatas, kemarin udah saya sampaikan, tidak terbatas dengan Yasin. Mau kita baca Al-Waqi'ah, mau kita baca Al-Mulk, mau kita baca Al-Kahfi, atau apa saja. Yang penting kita isi malam tersebut dengan memperbanyak ibadah, dengan menghidupkan malam tersebut diisi dengan berbagai rangkaian ibadah. Sholat, zikir, baca Al-Quran, atau apa saja yang bisa kita lakukan, kita laksanakan di malam tersebut gitu. Dan ini kaitan dengan hadis yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian turun di di malam tersebut dan mengampuni dosa-dosa makhluknya selain orang musyrik, selain musahin, orang yang musyrik, orang musahin, orang yang menyimpan dendam gitu, yang menyimpan permusuhan, nah itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini menurut para ulama ini hadisnya hadis hasan. Ini hadis dhaif, tetapi banyak yang meriwayatkan gitu, ada banyak jalan periwayatannya, banyak sumbernya, maka naik derajatnya menjadi hasan. Artinya apa? Artinya tidak ada salahnya di malam tersebut, bahkan bukan hanya malam nisfu Sa'ban saja. Di setiap malam kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita laksanakan, baik yang sadar kita laksanakan atau yang tidak sadar, yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah. Dan gini ya, kalau misalnya teman-teman men-share itu bukan memaksakan diri untuk mendapat pengakuan, enggak. Saya yakinlah semua kita itu niatnya bagus ya. Jadi untuk saling mengingatkan, untuk saling memberitahukan. Dan kita itu kan penerima semua. Gak usah berdebat, bukan wilayah kita untuk berdebat. Untuk memperdebatkan itu adalah ulama-ulama yang kapasitas ilmunya udah diakuin gitu. Kita menerima soal setuju kita kepada yang ini atau setuju kepada yang ini, itu kan hak kita, pilihan kita. Kita tinggal mengamalkan, saya kayaknya cocok deh dengan penjelasan Ustadz ini. Ini deh yang mau saya lakukan. Tapi saya kayaknya cocoknya dengan yang ini. Itu kan pilihan ada di kita. Beliau para Ustadz itu menyampaikan di hadapan jamaahnya, mengajari jamaahnya. Kok kita yang jadi ribut gitu? Nah, informasi itu sampai kepada kita, pelajaran itu sampai kepada kita, ya kita telah kita perhatikan mana kira-kira yang lebih yang lebih kuat dalilnya, mana yang lebih mudah dimengerti, artinya yang mana yang lebih meresap kepada hati kita, jalankan itu.
Apakah itu dijamin benar dan salahnya? Soal benar dan salahnya itu tergantung dengan keyakinan kita, dan akan ketahuan mana yang benar yang salah itu kan nanti berhadapan di apa namanya istilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mah kita tinggal menjalankan aja. Tinggal melaksanakan saja. Mana yang menurut pemahaman kita, penerimaan hati kita, kok kayaknya saya lebih cenderung ke sini gitu. Jadi nggak usah ribet lah ya. Nah, apalagi sekarang menghadapi bulan Ramadan, kemarin disampaikan pula oleh Ustadz di dalam di dalam khutbah bahwa bulan Sa'ban ini adalah bulan persiapan, bulan untuk kita berlatih, membiasakan diri, memperbanyak sholat malam, membiasakan diri untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, mempersiapkan diri untuk membiasakan melaksanakan infak dan sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini bulan Sa'ban, bulan persiapan untuk kita untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja di dalam melaksanakan qiyamul lailnya itu sampai bengkak-bengkak kakinya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umatnya yang justru kita banyak dosa, banyak kesalahan, tetapi belum mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kelima, 1 2 3 4. Ya, hadis yang kelima. Nah, ini khusus berkaitan dengan puasa, masih bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Al-khamis an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqada ahlahu wajada wa shadda mizara. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqada ahlahu, ketika atau jika memasuki 10 malam yang terakhir, ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan maksudnya, ahya al-laila wa ayqada ahlahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghidupkan malam-malamnya, malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan tadi, wa ayqada ahlahu, dan kemudian membangunkan keluarganya. Jadi memasuki 10 terakhir itu Rasulullah lebih menggiatkan lagi ibadahnya, sholatnya, menghidupkan malam-malamnya, dan dengan membangunkan pula keluarganya. Jadi keluarganya dibangunkan, maksudnya diajak bersama untuk melaksanakan atau menghidupkan malam-malam di 10 terakhir di bulan Ramadan tadi. Wajada wasyada mi'jara, dan Rasulullah bersungguh-sungguh mengikatkan pula mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya mengencangkan ikat pinggang itu dalam artian menjauhi hubungan badan dengan istrinya. Jadi fokus kepada melaksanakan ibadah, menghidupkan malam dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin masuk surganya, yang sudah mendapatkan jaminan ampun dari dosa-dosanya, ternyata memasuki malam-malam terakhir
10 malam terakhir di bulan Ramadan itu beliau lebih bersemangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita? Apatah lagi kita yang masih jauh daripada daripada ibadah yang bagus, masih belum jelas apakah ibadah kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam melaksanakan atau mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Nah, jadi dari 3 hadis ini, yang pertama, hadis yang ketiga tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa betapa banyak orang yang tertipu dengan 2 nikmat, yaitu yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Kemudian di hadis yang kedua, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita bagaimana hebatnya ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengisi malam-malam hari untuk diisi dengan melaksanakan sholat itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Siti Aisyah itu sering cerita ya tentang bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Kadang-kadang Siti Aisyah itu tidur di kamar yang sama di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di situ gitu. Makanya tahu persis bagaimana Rasulullah sholatnya, bagaimana lamanya, bagaimana bagusnya gitu. Makanya tadi disebutkan soal lamanya, bagusnya sholat Rasulullah nggak usah ditanya dah katanya gitu. Kadang-kadang Siti Aisyah sampai ketiduran, bangun, ternyata Rasul masih sholat, tidur lagi, bangun, masih saja Rasulullah dalam keadaan sholat. Itulah hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya baik untuk diikuti oleh kita sebagai umatnya. Karena salah satu bukti cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agak dipertanyakan, diragukan cintanya terhadap Rasulullah kalau kita justru banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hadis yang kelimanya ini secara khusus Siti Aisyah mengabarkan, menceritakan, meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan Rasulullah lebih menggiatkan lagi ibadahnya, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam melaksanakan ibadahnya. Itu saja barangkali untuk pagi ini. 1, 2, udah 5 hadis ya. Untuk 5 hadis yang berkaitan dengan masalah mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan qafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.